Tel Aviv, 18 Juni tahun 2025. Dalam kurun waktu satu malam penuh kengerian, kota Tel Aviv mendadak berubah menjadi medan perang dramatis. Langit yang biasanya penuh gemerlap lampu dan lalu lalang pesawat sipil, berubah kelam ketika serangkaian rudal jelajah Iran menghujani kawasan metropolitan Israel itu. Terdengar ledakan bertubi-tubi, suara sirena meraung, dan setiap sudut kota tercekat dalam kepanikan total. Warga yang awalnya tengah berkumpul di restoran, bar, atau bahkan di ruang tamu, sambil menonton acara TV, tiba-tiba terdorong untuk melompat ke bunker atau ruang aman. Mereka berlari sambil menahan napas, berpencar ke selokan dan lorong bawah tanah, berharap berlindung dari hujan rudal yang datang tiada henti. Dalam rentang waktu kurang dari 2 jam, sedikitnya 300 korban tewas tercatat. Korban berjatuhan dari segala kalangan, anak-anak, orang dewasa, hingga lansia. Jenazah dibungkus seadanya, pria dan wanita bergandengan tangan dalam kepedihan luar biasa. Rumah-rumah hangus, gedung-gedung runtuh, dan kegelapan menyelimuti Tel Aviv yang biasanya penuh cahaya. Kalau Tel Aviv itu nightclub dunia, malam ini rubuh semua dekorasinya sambil tetap berharap DJ-nya siap masuk, padahal semua orang sudah kabur. Begitulah yang terjadi saat perang tak lagi jadi isu, tapi kenyataan brutal yang memporak-porandakan kehidupan sehari-hari. Tentara Israel bergerak cepat mencoba menstabilkan keadaan. Ambulans berebutan membawa korban ke rumah sakit. Namun lokasi-lokasi tertentu terisolasi, jalur transportasi rusak parah. Pemerintah mengumumkan keadaan darurat, memberlakukan jam malam total dan memanggil cadangan militer. Iron Dome, sistem pertahanan legendarisnya Israel, nyaris kewalahan dan tak mampu menghadang semua rudal yang datang, hingga ada yang nyelonong masuk persis di jantung kota. Dalam situasi penuh kekacauan ini, publik saling lempar tudingan, nada sarkas melekat di setiap komentar. Serangan Iran dianggap balas dendam yang terlalu cepat diantar, sementara Israel disoroti karena dianggap memulai konflik. Judul besar berita malam ini seolah jadi trending topik yang bikin dunia sibuk. Scroll feed. Meski begitu, para pemimpin Israel langsung muncul di konferensi pers mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bersikap. Sementara itu, dari Teheran, rezim Iran tak segan-segan memamerkan peluncuran rudalnya lewat siaran langsung. Seolah ingin bilang, kami serius, bukan sekedar ocehan di media sosial. Dalam intensitas malam yang penuh kobaran, langit Tel Aviv benar-benar menangis api. Bukan karena puisi melankolis, tapi karena hujan kematian yang nyata. Dan saat pagi mulai menyeruak, tidak hanya awan tipis yang menyelimuti kota, tetapi juga kesedihan mendalam, kebingungan dan tanya besar. Apakah ini benar-benar pembuka babak perang besar yang akan mencengkeram Timur Tengah lebih dalam lagi? Pemerintah Iran secara resmi menyatakan bahwa serangan rudal yang menghancurkan Tel Aviv merupakan bentuk balasan langsung atas serangan udara Israel terhadap fasilitas militer di wilayah barat Iran 2 hari sebelumnya. Dalam pernyataan yang disiarkan di televisi nasional Iran, juru bicara Kementerian Pertahanan menyebut tindakan tersebut sebagai respon minimal terhadap agresi maksimal. Kami hanya membalas satu pukulan dengan satu peluncuran. Jangan salahkan kami kalau yang meledak bukan cuma ego kalian, tapi juga infrastruktur kalian. Begitu pernyataan resmi yang dibacakan dengan wajah datar, tanpa nada marah, tapi cukup untuk membuat para analis politik menyeka keringat dingin. Serangan awal Israel, yang sebelumnya dianggap sebagai operasi terbatas, ternyata menyasar lebih dari satu target strategis milik Iran. Meskipun tidak diakui secara resmi oleh Tel Aviv, citra satelit dan laporan intelijen barat menyebutkan bahwa fasilitas drone dan depot senjata Iran mengalami kerusakan signifikan. Respons Iran datang dengan cara yang tidak main-main. Bukan hanya satu rudal, tetapi satu paket kejutan lengkap dengan 40 rudal jelajah berpemandu presisi tinggi. Semua diluncurkan dalam waktu hampir bersamaan, menciptakan gelombang serangan simultan ke beberapa distrik penting Tel Aviv yang menarik. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Iran menggunakan sistem peluncuran otomatis berbasis AI. Ternyata bukan cuma startup Silicon Valley yang bisa bikin teknologi pintar. Sekarang AI juga bisa ngebom negara, kata salah satu netizen yang postingnya viral di X, dulu Twitter. Para pejabat Israel berang. Dalam pernyataan terburu-buru, mereka menyebut serangan balasan Iran sebagai eskalasi tidak perlu. Tapi bagi publik internasional, serangan ini justru dianggap konsekuensi logis dari main api dengan negara yang udah lama ngumpulin bensin. Pakar Timur Tengah menilai bahwa serangan balasan Iran ini punya pesan ganda. Satu untuk Israel, satu lagi untuk dunia. Iran ingin memperjelas bahwa mereka bukan hanya sekadar negara yang hobi mengirim surat protes ke PBB. Mereka juga tahu cara mengirim pesan diplomatik versi TNT. 300 korban jiwa,
ratusan lainnya luka berat, dan ribuan warga kehilangan rumah. Namun di balik kehancuran fisik Tel Aviv, satu hal tampaknya tetap berdiri kokoh: ego para pemimpin. Saat keluarga korban masih sibuk menggali reruntuhan, para pejabat dari kedua negara justru berlomba menggelar konferensi pers. Bukan untuk menyatakan duka, melainkan untuk memenangkan lomba siapa yang paling merasa benar. Perdana Menteri Israel menyatakan bahwa setiap nyawa yang hilang adalah akibat agresi tidak manusiawi dari Iran. Beberapa menit kemudian, Presiden Iran menyebut bahwa seluruh tanggung jawab ada pada mereka yang suka main serang tanpa mikir kalau yang dibalas rudal bukan meme. Sementara itu, rumah sakit kewalahan, petugas medis kelelahan, dan relawan nyaris kehabisan logistik. Tapi di balik layar, kamera berita tetap siaga menangkap gambar pemimpin yang berjalan pelan-pelan sambil pegang map kosong, gaya klasik untuk terlihat serius di depan rakyat yang udah trauma. Laporan dari lembaga HAM menyebut bahwa sebagian besar korban adalah warga sipil yang tidak memiliki akses ke bunker atau sistem peringatan dini. Namun, laporan ini hanya jadi headline sebentar, sebelum tergeser oleh perdebatan siapa duluan nyerang yang lebih laris dikonsumsi publik. Nyawa rakyat jadi collateral damage dari adu gengsi dua negara yang seharusnya cukup adu catur aja, tulis seorang jurnalis kawakan dalam kolomnya, yang kemudian dibungkam media mainstream karena dianggap kurang patriotik. Sampai malam hari, tim penyelamat masih menggali puing, dan warga bertahan dengan air minum sisa. Tapi di layar TV, para pejabat masih bicara soal kehormatan, pertahanan, dan strategi besar jangka panjang. Sayangnya, yang jangka pendek, seperti menyelamatkan manusia, tampaknya tidak masuk agenda. Sistem pertahanan udara andalan Israel, Iron Dome, yang selama ini digadang-gadang sebagai perisai langit paling canggih di dunia, mendadak dipertanyakan efektivitasnya. Malam kemarin, dari puluhan rudal jelajah yang diluncurkan Iran, terlalu banyak yang lolos seperti murid nyontek pas ujian, ketahuan tapi tetap lulus. Menurut laporan militer Israel, sistem berhasil mencegat sebagian besar proyektil, tetapi beberapa rudal justru menghantam wilayah vital, termasuk pusat kota dan kawasan padat penduduk. Laporan internal bahkan menyebutkan bahwa Iron Dome sempat delay 5 menit karena overload, atau mungkin karena wifi-nya DC. Pakar militer menyebut Iran kemungkinan menggunakan teknik saturasi, yakni membanjiri langit dengan rudal secara bersamaan untuk membingungkan sistem. Tapi warga sipil punya versi lain. Mountain Iron Dome-nya lagi overwork, kayak pegawai startup yang disuruh kerja shift ganda tanpa kopi. Situasi makin kacau karena beberapa rudal yang harusnya dihentikan justru mendarat mulus, meninggalkan ledakan besar dan kawah menganga. Di media sosial, warga mulai menyindir dengan tagar Iron Dome, dan muncul meme yang menyandingkan Iron Dome dengan saringan teh bolong-bolong menteri. Pertahanan Israel menegaskan bahwa sistem masih berfungsi baik dan menyalahkan serangan mendadak sebagai faktor utama. Namun publik sudah kadung skeptis. Kalau itu sudah performa terbaiknya, mungkin saatnya upgrade atau minta refund. Peristiwa ini bukan hanya mengguncang fisik kota, tapi juga citra militer Israel yang selama ini selalu tampil superior. Ternyata teknologi canggih juga bisa ngantuk kalau dibangunin jam 2 pagi. Ketika Tel Aviv porak-poranda dan ratusan nyawa melayang, respon dunia internasional tampak seperti notif WhatsApp yang dibaca tapi nggak dibalas. Beberapa negara mengeluarkan pernyataan resmi, tapi isinya tak lebih dari kalimat standar "kami prihatin dan berharap semua pihak menahan diri." Presiden Amerika Serikat menyampaikan bela sungkawa lewat konferensi singkat, lalu kembali bermain golf. Uni Eropa mengadakan pertemuan darurat untuk membahas inflasi. Sementara itu, PBB hanya menyarankan dialog damai, solusi klasik, yang bahkan diabaikan anak TK saat rebutan mainan. Negara-negara Arab pun terbelah. Sebagian bungkam, sebagian lagi diam sambil nyimak dramanya kayak nonton series baru di Netflix. Rusia dan China sibuk ngopi sambil menonton situasi dari kejauhan, mungkin sambil nyusun draft "kami tidak berpihak." Tapi, di media sosial, tagar Private Lviv sempat trending. Namun dengan cepat tergeser oleh video kucing viral dan skandal artis. Influencer global mengunggah foto lilin dan caption "Stay Strong." Lalu 5 menit kemudian post endorse produk pemutih gigi. Ketika dunia lebih peduli soal filter Instagram daripada filter udara penuh asap rudal, tulis salah satu jurnalis independen dalam laporan pedasnya. Sampai hari ini, tidak ada langkah nyata dari lembaga internasional. Tidak ada sanksi, tidak ada intervensi, hanya retorika diplomatik yang lebih lemah dari sinyal HP di bunker. Rakyat Tel Aviv menunggu keadilan, tapi yang mereka terima hanyalah dukungan moral dari jarak aman.